Halo teman-teman, selamat datang di Dasam FPL. Pembahasan kali ini buat game week 8 persiapan. Kalau kalian lihat video ini cepet-cepet aja karena transfer itu jam 5 sore udah tutup. Kick off pertandingan pertama itu 18.30. Terus kalau kalian mau join ligaku ada di sini ya. Nanti aku sertain di deskripsi juga. Oke, langsung aja ke pembahasan. Ini setelah jeda internasional 1 minggu, dan rata-rata sih pemain-pemain yang ikut jeda internasional tuh main 2 kali ya. Oke, langsung aja ke tim yang aku pick. Ada 2 transfer dan 1 minus transfer karena kemarin buru-buru ya pengen masukin Mosi Caicedo, karena si Caicedo ini main di timnas lumayan bagus, jadi aku pengen masukin dia. Dan sedangkan itu Walter Mott ini udah aku masukin teman-teman. Jadi langsung aja ya kita ke transfernya. Yang pertama kiper, aku masih percaya sama Pop. Karena dari 25 shoot yang diterima Pop ini baru 5 yang kebobolan dan dia udah clean sheet 5 kali teman-teman. Lalu harganya juga nggak begitu mahal, ya mahal sih, cuman nggak yang paling mahal gitu, harganya 5. Terus di cadangan aku paling nanti yaitu Dubravka ini, karena dia nanti ketemu Leeds. Leeds tuh bukan tim yang mudah ternyata, karena kemarin tuh pas lawan Tottenham, Leeds ini banyak menyerang. Kalau dari statistik tuh ada 16 tembak, ada 16 shoot kalau nggak salah ya, dan posisinya tuh dipegang Leeds, jadi nggak begitu yakin kalau misalkan Burnley bisa menang ya. Lalu di posisi midfielder, dari yang pertama ada Romero. Romero ini nanti ketemu Aston Villa di home, dan si Romero ini bakal ketemu Aston Villa yang udah on perform ya teman-teman, yang mana udah menang 3 kali beruntun. Jadi aku gak yakin kalau misal Romero bisa perform nanti, karena walaupun di home Tottenham ini mulai agak goyang, apalagi dari pertahanannya ya, karena kemarin juga pas lawan Wolves sama pas lawan Leeds ada kebobolan, padahal itu dua tim yang nggak begitu mengancam sebenarnya. Lalu si Romero ini harganya 5,1 juga karena banyak yang transfer ya, jadi aku taruh di cadangan dulu kayaknya. Lalu di selanjutnya ada Gehi. Gehi ini harganya 4,8, mulai naik lagi karena sebelumnya itu 4,7. Dia ini kemarin ketemu sama Everton, sayang banget pertahanan si Crystal Palace ini akhirnya kebongkar. Kalau nggak salah si Lacroix itu mau buang bola tapi malah kena Jack Grealish. Jadi ya gol-gol yang kayak gitu kan nggak bisa ditebak ya. Plus nggak masuk ke XG juga gol kayak gitu. Jadi kayaknya aku masih berani ambil Guehi nanti starting. Plus nanti juga ketemunya Bournemouth di home. Jadi ada atmosfer tersendiri lah ya buat si Guehi ini. Lanjut ada Steve. Steve sih pasti aku taruh di cadangan dulu. Nanti akan ada aku bahas juga penggantinya Steve siapa dengan harga yang lebih murah, karena aku ada budget 7,8 sih. Kalau kalian punya budget yang lebih sih kayaknya boleh lah invest ke back premium. Tapi back premium yang sekarang tuh paling dari Arsenal ya, karena si Liverpool ini lagi off perform banget. Jadi ya nanti aku bahas lah ya. Steve harganya 4. Lanjut ada Senesi. Senesi ini king defensive contribution, walaupun kemarin nggak dapet ya. Di pertandingan sebelumnya kalau nggak salah si Fulham nih kalah, Bournemouth ini menang dari Fulham, walaupun menang 3-1, Senesi nggak ada andil sama sekali, clean sheet juga nggak ada. Dan nanti si Senesi ini bakal ketemu Wehi away, Crystal Palace away. Jadi ya agak menakutkan sebenarnya ya, agak nggak yakin, tapi karena ada pilihan Romero atau Senesi, aku lebih milih Senesi ya, karena defensive contribution si Senesi ini masih bisa diharapkan gitu. Harganya 4,7 juga, lebih murah. Terus lanjut di pilihan terakhir ini ada Julian Timber. Julian Timber ini kemarin pas jeda internasional aku nonton dia main jadi back tengah, rada aneh sebenarnya, cuman emang nggak full. Akhirnya di menit 60-an dia diganti. Kayaknya sih nggak nyaman ya di posisi itu ya. Nah terus di Arsenal sendiri dia udah nyetak 2 gol dan 1 assist ya kemarin terakhir tuh di game week 7.
karena aku nggak bikin video panjangnya, adalah aku masukin si Timber ini teman-teman, dan dia masuk ke Team of the Week kalau nggak salah. Harganya 5,8, dan mungkin kalau kalian punya budget lain, silahkan aja pilih back Arsenal Californi atau mungkin si Gabriel mungkin ya. Oke, lanjut ke posisi midfield. Oke, di posisi midfield ini sebenarnya banyak yang aku ubah, banyak aku rombak, mulai dari Salah yang aku tarik keluar karena mulai turun ya performa Liverpool tuh. Terus Liverpool juga nggak begitu menyenangkan kalau kita tonton ya, kayak nggak ada gairah buat nyetak gol gitu. Jadi aku keluarin Salah, dan nggak ada permainan Liverpool sama sekali ya di timku. Langsung aja nih ada Semenyo. Nah, Semenyo ini bagus banget teman-teman, lagi naik daun. 2 gol kemarin ketemu Fulham, dan 1 gol pas si timnasnya ini kalau nggak salah Senegal nyetak 1 gol pas menang 5-0 kalau nggak salah ya. Banyak yang transfer in. Kalau kalian belum punya Semenyo, syukuran beli ya, takutnya nanti naik terus. Lalu ini yang aku agak sayang sih, Moses Caicedo ini aku masukin kemarin, tapi aku masukin ada panah kuning ini, tapi masih berharap dia main karena nanti ketemunya Nottingham yang mana lagi turun banget, dan Caicedo ini pasti ada defensive contribution. Dari 7 game cuman 1 yang nggak ada defensive contribution-nya pas lawan West Ham. Harganya 5,7. Lanjut ada Ndiaye. Dan ini juga pas jeda internasional kemarin nyetak 1 gol, penalti taker juga ternyata Ndiaye di Everton tuh. Lalu harganya juga masih murah, termasuk masih murah, 6,5 dibanding Grealish ya, udah naik aja gitu kan. Lanjut ada Reinders nih banyak yang bilang udah saatnya keluar atau mungkin dicadangin dulu, tapi buat aku sih masih mengancam si Reinders. Kemarin pas main di Belanda juga disimpan tenaganya, dan mainnya amat sangat eksplosif ketika dimainin. Harganya 5,7. Terus lawan Everton di home sih aku masih berani masang Reinders ya, walaupun mungkin nanti aku bakal 4-3-3, mungkin antara Ndiaye atau Reinders siapa yang aku pilih ya. Lanjut di posisi midfield terakhir tuh ada Kudus kemarin juga nyetak gol buat Ghana. Terus sebelumnya juga dia kalau nggak salah juga nyetak gol ya si Kudus nih. Terus dia posisinya tuh posisi favoritnya dia gitu, posisi nyamannya dia di attacking midfield, striker sebelah kanan itu namanya ya, lupa saya. Harganya nomor 7, mulai naik lagi, mungkin akan kayak Semenyo si Kudus ini, selama masih di posisinya aja ya, nggak dipindah-pindah. Lanjut di posisi striker yang terakhirnya ada Haaland ya, tentu aku jadiin kapten. Vice kaptennya nanti kayaknya sih antara Semenyo atau Kudus ya, tapi buat kapten pasti aku Haaland dulu, karena dia kemarin pas ketemu Nottingham Country itu nyetak 3 gol, poin tertinggi juga di FPL dipegang sama Haaland. Dan kayaknya kalau belum punya Haaland harganya 14,2, kayaknya kalian perlu pertimbangin buat jual Salah mungkin ya, atau mungkin jual striker yang lebih mahal lagi. Nah selanjutnya itu aku mau bahas Nick Woltemot. Nick ini dari 5 pertandingan dia udah nyetak 4 gol. Di Newcastle dia jadi top scorer dengan 3 gol, dan tinggi banget ternyata 2 meter, yang mana emang dimanjain sama crossing dari kayak Tonali, terus kayak si Livramento, terus siapa namanya, Kylian Trippier itu sering banget lempar crossing ke Woltemot. Nah walaupun si Woltemot ini baru masuk ke Liga Premier Inggris, tapi langsung 3 gol teman-teman. Harganya 7 kemarin, terus sekarang udah 7,2. Kayaknya kalau belum punya Woltemot sih perlu dipertimbangin ya. Tahun terakhir striker ada Isidore nanti kita punya Wolves ya, tim paling bawah di Premier League, dan rawan kebobolan si Wolves nih. Jadi kayaknya XG terendah si Wolves nih ya, XGA terendah si Wolves nih, jadi nggak begitu disiplin di pertahanan. Dan Isidore nih lumayan jagung juga, sering dilempar sama kayak Trihum gitu-gitu. Adelaide itu sering lempar crossing ke Isidore. Nah tinggal nanti lihat gimana pertahanan Wolves saja ya, karena emang
lagi buruk banget sih Wolves ini. Lanjut ke diferensial ya, atau mungkin best pick aja ya aku nyebutnya, karena Wolves sudah mulai banyak yang ngambil ya. Jadi di posisi kiper tuh aku ada Wolves. Nah, si Wolves ini nanti ketemunya Wolves karena Sunderland ketemu Wolves ya. Wolves dari Sunderland. Harganya ini 4,1 atau 4,2 gitu, mulai naik lagi. Dan dari 30 shoot yang dia terima itu dia baru kebobolan 6 dan clean sheet udah 3 kali dengan harga 4, sih bagus banget sih Wolves buat jadi investasi ya. Apalagi kalau misal nanti kita ada double game week, mungkin si Wolves ini bisa kita mainin, atau mungkin buat bench boost. Lalu di posisi back yang pasti itu back Arsenal teman-teman, kayak Timber, atau mungkin ini bukan diferensial ya, ini best pick aja. Ada Timber, ada Califori, ada Gabriel. Nah, 3 back itu sih benar-benar bisa nyumbang poin ya buat tim kalian. Terus yang terakhir ada diferensial nih, baru posisi back ada Trey Hume. Kemarin nggak sengaja aku nonton si Northern Ireland ini ketemu Slovakia, ketemu timnasnya Dubravka. Terus Trey Hume ini ada 3 shoot padahal di posisinya back tengah, main agak kayak Senesi kemarin tuh. Si Trey Hume sering maju, sering bantu serangan, dan ada 1 gol pas lawan Slovakia si Trey Hume. Jadi mungkin pelatihnya Sunderland bisa ngelihat ke situ ya, mungkin lebih masang Trey Hume buat ke depan, karena selama ini yang maju ke depan tuh Alderete. Aku agak mengikuti juga si Sunderland ini karena mainnya lumayan bagus. Lanjut di midfield, kalian bisa pilih diferensial nih, ada Ismail Sarr. Di jeda internasional kemarin dia nyetak 1 gol sorry, dan memang di Crystal Palace nih penyetak gol tertingginya tuh si Sarr ini, maksudnya SG nya tuh si Sarr ini ya paling tinggi ya. Harganya sih 7,5 kalau tidak salah ya. Terus kalau diferensial itu ada Jadon Anthony, dia udah ada 4 gol dan 1 assist. Dan Berlin nanti ketemunya Leeds, jadi ya sama-sama tim yang baru naik. Kayaknya sih boleh lah kalau misal kalian cuman punya uang di bank tuh di bawah 6 ya. Lanjut di striker sih aku masih pengen masukin Mateta, cuman kayaknya Mateta nih belum ketemu sama formnya gitu ya. Apalagi Crystal Palace ini mainnya nggak yang ngandelin striker banget. Yang terbukti kemarin aja yang golin Daniel Munoz ya. Jadi Mateta sih kemarin di timnas lumayan main bagus karena ada 1 gol sih. Jadi ya begitulah. Oke, itu aja. Semoga kalian dapat panah hijau. Aku udah dapat panah hijau 3 minggu berturut-turut. Targetnya sih semoga bisa 10k ya. Tapi ya kita lihat aja. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di Dasam FPL. Pembahasan kali ini buat game week 8 persiapan. Kalau kalian lihat video ini cepet-cepet aja karena transfer itu jam 5 sore udah tutup, kick off pertandingan pertama itu 18.30. Terus kalau kalian mau join ligaku ada di sini ya, nanti aku sertain di deskripsi juga. Oke, langsung aja ke pembahasan. Ini setelah jeda internasional 1 minggu, dan rata-rata sih pemain-pemain yang ikut jeda internasional tuh main 2 kali ya. Oke, langsung aja ke tim yang aku pick. Ada 2 transfer dan 1 minus transfer karena kemarin buru-buru ya pengen masukin Mosi Caicedo, karena si Caicedo ini main di timnas lumayan bagus, jadi aku pengen masukin dia. Dan sedangkan itu Walter Mott ini udah aku masukin teman-teman. Jadi langsung aja ya kita ke transfernya. Yang pertama kiper, aku masih percaya sama Pop karena dari 25 shoot yang diterima Pop ini baru 5 yang kebobolan dan dia udah clean sheet 5 kali teman-teman. Lalu harganya juga nggak begitu mahal, ya mahal sih, cuman nggak yang paling mahal gitu, harganya 5. Terus di cadangan aku paling nanti ya Dubravka ini, karena dia nanti ketemu Leeds. Leeds tuh bukan tim yang mudah ternyata, karena kemarin tuh pas lawan Tottenham, Leeds ini banyak menyerang. Kalau dari statistik tuh ada 16 tembak, ada 16 shoot kalau nggak salah ya, dan posisinya tuh dipegang Leeds, jadi nggak begitu yakin kalau misalkan Burnley bisa menang ya. Lalu
di posisi midfielder dari yang pertama ada Romero ini nanti ketemu Aston Villa di home, dan si Romero ini bakal ketemu Aston Villa yang udah on perform ya teman-teman, yang mana udah menang 3 kali beruntun. Jadi aku gak yakin kalau misal Romero bisa perform nanti, karena walaupun di home Tottenham ini mulai agak goyang, apalagi dari pertahanannya ya, karena kemarin juga pas lawan Wolves sama pas lawan Leeds ada kebobolan, padahal itu dua tim yang nggak begitu mengancam sebenarnya. Lalu si Romero ini harganya 5,1 juga, karena banyak yang transfer ya, jadi aku taruh di cadangan dulu kayaknya. Lalu di selanjutnya ada Gehi ini harganya 4,8, mulai naik lagi karena sebelumnya itu 4,7. Dia ini kemarin ketemu sama Everton, sayang banget pertahanan si Crystal Palace ini akhirnya kebongkar. Kalau nggak salah si Lacroix itu mau buang bola tapi malah kena Jack Grealish. Jadi ya gol-gol yang kayak gitu kan nggak bisa ditebak ya, plus nggak masuk ke XG juga gol kayak gitu. Jadi kayaknya aku masih berani ambil Guehi nanti starting, plus nanti juga ketemunya Bournemouth di home, jadi ada atmosfer tersendiri lah ya buat si Guehi ini. Lanjut ada Steve sih pasti aku taruh di cadangan dulu. Nanti akan ada aku bahas juga penggantinya Steve siapa dengan harga yang lebih murah, karena aku ada budget 7,8 sih. Kalau kalian punya budget yang lebih sih kayaknya bolehlah invest ke back premium, tapi back premium yang sekarang tuh paling dari Arsenal ya, karena si Liverpool ini lagi off perform banget. Jadi ya nanti aku bahas lah ya. Steve harganya 4. Lanjut ada Senesi ini king defensive contribution, walaupun kemarin nggak dapet ya di pertandingan sebelumnya. Kalau nggak salah si Fulham nih kalah, Bournemouth nih menang dari Fulham, walaupun menang 3-1, Senesi nggak ada andil sama sekali, clean sheet juga nggak ada, dan nanti si Senesi ini bakal ketemu Guehi away, Crystal Palace away. Jadi ya agak menakutkan sebenarnya ya, agak nggak yakin, tapi karena ada pilihan Romero atau Senesi, aku lebih milih Senesi ya, karena defensive contribution si Senesi ini masih bisa diharapkan gitu. Harganya 4,7 juga, lebih murah. Terus lanjut di pilihan terakhir ini ada Julian Timber ini kemarin pas jeda internasional aku nonton dia main jadi back tengah, rada aneh sebenarnya, cuman emang nggak full, akhirnya di menit 60-an dia diganti. Kayaknya sih nggak nyaman ya di posisi itu ya. Nah terus di Arsenal sendiri dia udah nyetak 2 gol dan 1 assist ya kemarin terakhir tuh di game week 7, karena aku nggak bikin video panjangnya, padahal aku masukin si Timber ini teman-teman, dan dia masuk ke team of the week kalau nggak salah. Harganya 5,8, dan mungkin kalau kalian punya budget lain silahkan aja pilih back Arsenal Califori atau mungkin si Gabriel mungkin ya. Oke, lanjut ke posisi midfield.